Welcome to our channel. Halo para saudara, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat, tetap bergembira dalam nama Tuhan. Tema khotbah saya hari ini yaitu tentang berdoa. Yesus hari ini mengajarkan kita semua bagaimana seharusnya berdoa. Jadi Yesus mengatakan kalau Anda berdoa, berdoalah jangan bertele-tele. Kemudian Yesus juga mengatakan doa yang baik itu seperti doa Bapa kami yang ada dalam kisah Injil hari ini. Nah, dalam doa Bapa kami itu termuat kalimat yang diberi tekanan oleh Yesus, yaitu soal mengampuni, yaitu ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu ditekankan Yesus hari ini. Nah, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, terutama saya sendiri merenungkan sabda Tuhan, Tuhan mengarahkan kita kalau berdoa itu harus terkandung unsur bersyukur. Terkandung unsur bersyukur, terkandung juga unsur memaafkan. Ketika orang bersyukur dalam hidupnya, maka ia akan mudah dan gampang memaafkan orang lain. Salah satu contohnya adalah bahwa ketika kita mensyukuri apa yang terjadi hari ini, pengalaman dengan orang sekitar, dengan relasi dengan banyak orang dan sebagainya, bersyukur bahwa Tuhan masih mencintai saya, maka tentu kita ada kesadaran bahwa Tuhan masih mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya, mengapa saya tidak mengasihi orang-orang di sekitar saya sekalipun orang itu menyakitkan? Nah, tentu itu bisa dialami kalau kita sudah berada pada tahap bersyukur. Kalau orang masih belum bisa bersyukur, maka kemungkinan untuk sikap memaafkan, sikap rendah hati, kecenderungan agak masih sulit. Nah, dan itulah yang seringkali saya alami. Saya juga seringkali jatuh pada sikap kurang sadar untuk bersyukur dalam kehidupan. Itu. Kemudian dalam kisah Injil hari ini kita juga bisa merenungkan bahwa Tuhan itu mengundang kita, menyadarkan kita berdoa. Masing-masing orang itu berbeda. Masing-masing orang itu berbeda. Itu kalau saya pahami, kalau saya coba renungkan bersama-sama Anda semua. Saya sendiri lebih menyadari bahwa berdoa itu berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Biasanya doa itu tidak melulu di kapel, di tempat di kamar dan sebagainya, tetapi juga bisa dilakukan ketika pakai motor, kemudian sedang jalan kaki, kemudian ketika duduk-duduk santai, itu juga bisa berdoa. Itu cara saya sendiri. Jadi berdoa saya itu bisa di mana saja. Seringkali orang mengatakan bahwa tempat berdoa itu harus yang sunyi, harus sepi, harus suci dan sebagainya. Ya, memang itu membantu kita untuk berdoa menjadi lebih nyaman. Tapi yang diperlukan adalah ketenangan hati Anda, ketenangan hati kita. Dimanapun kita berada, kalau hati kita tenang, kita bisa berbicara hati ke hati dengan Tuhan, maka disitulah sebenarnya doa itu terjadi. Mengapa kok Yesus hari ini mengatakan berdoa itu jangan bertele-tele? Nah, ketika berdoa tentu kita mengungkapkan isi hati. Nah, maksud bertele-tele mungkin yang dimasukkan Yesus adalah berdoa itu jangan ada unsur pamer dengan orang lain mungkin, atau berdoa tuh harus kalimatnya bagus seperti ini, indah seperti ini, dibuat-buat. Nah, kecenderungan kalau bertele-tele itu kan lebih suka mengandalkan pikiran. Tapi kalau berdoa dengan hati, ya kita mengungkapkan apa isi hati, ketulusan hati kita. Itu. Nah,
Dan berdoa seringkali kita berdoa ketika kita mengalami hal-hal buruk misalnya, bisa jadi kan setelah kita mengalami musibah baru berdoa kepada Tuhan. Tuhan hari ini mengundang kita juga berdoa dimanapun Anda berada, bisa berdoa. Entah itu duduk-duduk santai juga bisa berdoa. Yang penting mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya seperti ini sekarang. Apapun yang terjadi, saya ingin tetap bersyukur karena Engkau selalu mengasihi saya. Saya mohon bimbingan-Mu supaya juga saya mudah memaafkan. Bukan orang lain yang harus memaafkan saya, tetapi saya diundang, saya mohon kepadamu supaya saya sendiri, hati saya sendiri yang diubah, sehingga mampu bersyukur menerima apa yang ada, situasi yang ada, segala keadaan yang ada. Itulah sebenarnya doa yang bisa saya renungkan, tetapi masing-masing Anda semua bisa merenungkan dengan berbagai macam cara, tetapi ini yang ingin saya bagikan untuk Anda semua hari ini, yaitu dengan berdoa kita bisa bersyukur, dan juga dengan bersyukur kita lebih gampang menerima situasi di sekitar kita. Semoga, terima kasih. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.